Hmm. Rapat ini sedang direkam. Oke. Ya, oke. Oke. Bentar. Ibu mana? Tidak. Karena paham. Bentar. Mbak Nisa, bentar lagi kita mulai. Ya, Oke, baik, Mbak. Sebentar, saya masuk. Kayaknya komputer saya nggak bisa buka video. Sebentar ya. 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 Ini baru aja mulai sudah. Oh, mulai lagi kan. Mana Mama Ahmad, woi? Mbak Nisa, boleh bisa dimulai. Saya share Oke, materi. baik. Oke. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, semua calon tamu Allah dan Rasulullah. Ini suara saya udah masuk Bapak Ibu semuanya ya? Masuk sudah, Mbak. Oke, Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Saya harap untuk yang ikut manasik pada malam hari ini bisa membuka dulu kameranya, Bapak, Ibu, Abang, Kakak semuanya, agar saya tidak seperti ngomong sama hantu ya, karena gelap semua. Begitu. Jadi saya harap agar bisa membuka kamera dulu. Oke, agar bisa mengenal satu sama lain karena insya Allah kita akan berangkat bersama di kloter 6 Desember 2025, begitu. Oke, ya terima kasih Bapak Syahrudin. Yang lainnya mungkin bisa open cam juga Ibu Nurul Hidayati, terima kasih Bapak Taufik. Pak Hairul Saleh yang dari tadi kayaknya udah semangat banget ya. Duluan absennya. Kak Canda Putri. Oke, Kak Vita, terima kasih. Oke, sudah mulai on cam semua. Ya, Alhamdulillah, berarti saya tidak Zoom bersama makhluk halus, Bapak, Ibu, Kakak, Abang semuanya ya. Oke, Kak Eva dan Mbak Ana, terima kasih. Oke, baiklah, kita akan mulai untuk sesi manasik online kita pada malam hari ini. Oke. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, Abang Kakak semuanya, segala puji hanya bagi Allah yang telah mempertemukan kita dalam agenda manasik online Millennials untuk keberangkatan 6 Desember 2025. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, Abang Kakak calon tamu Allah dan Rasulullah yang dirahmati Allah, mengawali kegiatan kita malam ini, marilah kita membaca umul kitab surat Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Baik, selanjutnya mari kita bersama-sama menyimak pemutaran Mars PT Siap Umroh Haji sebagai penyemangat sebelum memulai rangkaian manasik pada malam hari ini. Kepada tim PT Siap Umroh Haji kami persilakan untuk memutar Mars Siap Umroh Haji.
bergetar. Ini saya ada, benar, saya buka yang satu materi. Oke. Hati bergetar menahan rindu. Setiap waktu ku panggil namamu. Hati bertasbih tak pernah letih. Setiap waktu ku sebut namamu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Di dalam hati ku bersujud, melebur rindu di hadapanmu. Mudahkanlah langkah taubatku, menjemput rahmat dan ampunanmu. Hamba datang memenuhi panggilanmu. Duhai Rabbi, satu langkah ku penuhi. Siap umroh tahun ini. Labbaik
Baik, itu tadi adalah Marsiap Umroh Haji Bapak Ibu ya. Semoga kali ini mungkin kita hanya bisa melihat secara online. Semoga nanti kita bisa melihat secara langsung seperti apa Masjid Nabawi, seperti apa Masjidil Haram, agar semuanya juga bisa dimudahkan untuk melangkahkan kaki ke Baitullah nanti. Dan selanjutnya Bapak Ibu, kita akan memasuki agenda selanjutnya, yaitu mendengarkan pesan dan juga sambutan dari Direktur Utama PT Siap Umroh Haji, Ibu Laila Suryanti. Kepada Ibu Laila, kami persilakan. Oke, tes suara saya jelas, Mbak Nisa? Iya, jelas Ibu. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu semuanya, apa kabar jamaah siap umroh haji? Sehat semuanya Bapak dan Ibu? Alhamdulillah sehat. Saya mau yel-yel dulu nih ya sebelum masuk berikutnya. Saya mau tes kira-kira udah pada hafal belum yel-yelnya siap umroh haji nih ya. Oke, Bapak dan Ibu semuanya, di siap umroh haji itu ada yel-yel yang insya Allah akan menjadi penyemangat Bapak Ibu selama melaksanakan perjalanan umroh ini. Jadi kalau saya bilang siap umroh haji, Bapak Ibu siap umroh haji, siap. Yang kedua siap umroh haji, siap ya. Yang ketiga siap umroh haji, siap, siap, siap. Allahu Akbar. Sampai jumpa di Baitullah. Oke, saya mau tes ya Bapak Ibu ya. Yang salah nanti dapat denda 100 real. Allah. Oke, saya tes dulu. Oke ya. Saya mau lihat nih, kameranya harus dibuka semua. Nanti saya akan pilih jamaah yang paling antusias Mbak Nisa ya. Oke, baik. Jamaah yang paling antusias nanti dapat sangu dari saya 500.000. Wih, Masya Allah. Oke ya. Jadi saya mau lihat siapa yang paling antusias dan semangat dari awal sampai akhir ya. Insya Allah nanti saya minta dipilih. Lumayan kan buat beli kurma. Oke ya, Bapak Ibu ya. Saya tes ya. Siap umroh haji? Siap. Ini yang hadir 30, yang jawab cuma satu kayaknya nih. Harus dibuka mic-nya semua, Bapak Jangan Ibu. lupa Silakan dibuka mic-nya dulu semua mic-nya, dibuka. Bapak Ibu, Ya. Abang Kakak semuanya. Biar nggak Dibuka saya dulu kayak mic-nya. manasik sama tembok ini kayaknya Pak misalnya. Pak, Oke. ada suaranya. Semuanya harus dibuka suaranya. Yang paling semangat nanti menentukan mendapatkan 500.000 dari saya malam hari ini. Lumayan ya. Buat bisa beli es krim kata Manisa. Oke ya. Siap umroh haji? Siap. Yang kedua siap umroh haji? Siap. Yang ketiga siap umroh haji? Siap. Siap. Allah Akbar. Sampai bertemu di Baitullah. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu buat kita semuanya nih. Walaupun dari rumah harus semangat kan. Nah, kenapa Bapak dan Ibu ya? Alhamdulillah. Ini nanti saya pilih nih. Nanti Mbak Nisa tolong diperhatikan ya. Dari sekian jamaah yang hadir ini yang paling semangat. Jadi kalau umpama 1 jum dibagi ada 5 orang berarti masing-masing dibagi tuh 500 dibagi 100 gitu ya. 1 jam 3 orang. Oke. Ya, Bapak dan Ibu, terima kasih sudah hadir di Zoom meeting kita pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat datang buat Ustadz Fahri, yang insya Allah beliau yang akan menyampaikan materi manasik kita pada malam hari ini, yang langsung dari Tanah Suci Mekah dan Mekah loh Bapak dan Ibu, Masya Allah. Jadi di siap umroh haji, selain kita ada manasik offline ya, malam hari ini kita khususkan buat Bapak dan Ibu, kita adakan manasik online. Sekali lagi kita adakan lagi. Tadi kita juga adakan manasik di Sangatta yang kedua kali. Bayangkan Bapak dan Ibu, Masya Allah ya, luar biasa nih siap umroh haji. Memastikan bagaimana semua jamaahnya mendapatkan persiapan yang baik.
Dan kami mohon maaf mungkin ada Bapak Ibu yang dari luar kota yang belum manasik ya. Insya Allah jangan khawatir, nanti di Madinah ada manasik sekali lagi. Dan malam hari ini dalam bentuk kami juga support Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan minimal ada bekal sebelum berangkat. Iya. Bapak dan Ibu, tanpa berpanjang dan lebar, saya Lela Suryanti mewakili dari manajemen PT Siap Umroh Haji mengucapkan terima kasih banyak atas kepercayaan Bapak dan Ibu mempercayakan perjalanan umrohnya kepada kami. Tentunya ini bukan sebuah amanah yang mudah Bapak dan Ibu, tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan ini dengan baik, walaupun kalau saya boleh bilang Bapak Ibu, keberangkatan Desember ini keberangkatan yang tidak mudah, keberangkatan yang penuh dengan apa ya, dengan ujian hati gitu ya. Tapi alhamdulillah saya kabarkan Bapak Ibu pada sore hari ini, alhamdulillah semua tiket sudah proses issued ya, Masya Allah. Padahal baru yang kemarin paspornya jadi, bayangkan berangkatnya tanggal 6, paspornya baru kemarin jadi Bapak Tiketnya dan baru Ibu. di Alhamdulillah insya Allah visa juga on proses, mohon doanya semuanya dilancarkan. Kebetulan kita ada 80 jamaah Bapak dan Ibu besok, 65 jamaah yang pertama, 60 pertama itu visa sudah keluar semua. Kebetulan ada susulan 22 jamaah, ini mohon doanya, butuh proses, paling lambat insya Allah visa besok sudah keluar. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ya. PR Bapak Ibu adalah bagaimana mempersiapkan hati, mempersiapkan diri dengan baik. Karena hakikat perjalanan kita hari ini bukan hanya sekedar jalan-jalan ya Bapak dan Ibu. Perjalanan umroh adalah sebuah panggilan langsung dari Allah. Dan saya ucapkan selamat buat Bapak Ibu semua yang hari ini berangkat bukan karena uang kita. Setuju nggak Bapak Ibu kita berangkat bukan karena uang kita? Betul? Setuju. Bukan karena uang kita, sekali lagi ya, kita berangkat bukan karena uang kita, tapi Bapak Ibu diundang langsung sama Allah. Mungkin kita bangga Ya, diundang menjadi tamu presiden, kita bangga diundang menjadi tamu gubernur, tapi hari ini Bapak Ibu langsung diundang menjadi tamunya Allah dan Rasulullah. Sebuah kenikmatan yang tidak semua orang bisa dapatkan Bapak dan Ibu. Di luaran sana mungkin banyak orang yang lebih soleh dari kita, di luaran sana lebih banyak orang yang lebih kaya dari kita, tapi kenapa hari ini kita yang diundang Bapak dan Ibu? Bapak Ibu mendapatkan undangan langsung dari Allah. Bisa jadi karena kita paling banyak dosa. Bisa jadi Allah ingin kita menangis langsung di Baitullah. Bisa jadi Rasulullah ingin kita datang untuk menemuinya. Maka dari itu Bapak dan Ibu semuanya, yuk sama-sama saya mengajak luruskan niat semata-mata panggilan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak dan Ibu mulai hari ini ya di Siap Umroh Haji bukan lagi dari Surabaya, bukan lagi dari mungkin ada yang dari Tarakan, dari manapun, dari Jakarta, semuanya adalah keluarga besar Siap Umroh Haji. Dan saya pastikan, insya Allah Bapak Ibu berangkat umroh bersama Siap Umroh Haji. Yang pertama umrohnya nyaman, yang kedua umrohnya bahagia, yang ketiga umroh serasa dengan keluarga sendiri Bapak dan Ibu. Ini yang menjadi 3 hal utama kami. Sehingga Bapak dan Ibu insya Allah selama 9 hari lebih ya, 11 hari total perjalanan jika Bapak Ibu dari Kalimantan, Bapak Ibu bisa menikmati perjalanan ini, Bapak Ibu berangkat sehat, pulang sehat, dan insya Allah membawa umroh yang mabrur. Amin ya Rabbal Alamin. Semangat semuanya buat berangkat Bapak Ibu. Semangat, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekali lagi. Selamat mengikuti manasik online pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Sama-sama kita belajar, kita kosongkan gelas kita, ya, kita rendahkan hati kita belajar sama-sama. Semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Mungkin itu saja dari saya, Bapak dan Ibu semuanya. Salam kenal sekali lagi. Sekaligus saya mengucapkan mohon maaf, saya tidak bisa mendampingi Bapak Ibu secara langsung. Tapi insya Allah saya akan memantau Bapak Ibu 24 jam. Dan insya Allah Bapak Ibu besok di Jeddah langsung disambut oleh Komisaris Siap Umroh Haji. Ya, jadi saya wakilkan tugas saya kepada Mbak Mbak Nisa dan Mas Khairul. Insya Allah bersama Ustadz Arif dan Ustadz Fahri. Semoga Bapak dan Ibu di semuanya perjalanan kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Laila atas arahan dan Ya, motivasinya. apa-apa kan Selanjutnya masuklah. kita akan memasuki sesi untuk penyampaian teknis keberangkatan dan juga teknis perlengkapan, mulai dari alur bagasi keberangkatan, ketentuan bagasi, serta perlengkapan wajib yang harus dibawa. Baik, untuk tim mohon dipersiapkan untuk slide informasinya. Jadi Bapak Ibu, saya mohon untuk di-mute dulu mic-nya selagi menerima materi. Oke. Oke. Baik Bapak Ibu, saya akan memaparkan sedikit informasi terkait teknis untuk persiapan umroh kita kali ini di Umroh Millennials 6 Desember 2025. Selanjutnya. Untuk koper, Bapak Ibu, kita sepakat ya, untuk koper yang diberikan oleh travel siap umroh haji di keberangkatan 6 Desember kali ini adalah koper berukuran 24 berwarna pink. Betul Bapak Ibu semua abang kakak ya. Jadi hanya koper tersebut yang kita masukkan ke dalam bagasi. Nah, jadi kopernya nanti akan kita berikan name tag, akan kita labelin, jadi semuanya bisa teridentifikasi bahwa koper tersebut adalah koper dari grup keberangkatan di 6 Desember 2025. Dan selanjutnya, Bapak Ibu dipersiapkan untuk perlengkapan-perlengkapan yang akan dimasukkan ke dalam bagasi, koper bagasi kita. Oke, next. Nah, untuk beberapa perlengkapan yang bisa kita masukkan ke dalam koper bagasi adalah pakaian, buku doa dari travel, mukena untuk perempuan. Untuk mukena ini, Bapak, Ibu-ibu semuanya dan juga kakak, bisa membawa bagian atasannya saja. Gitu. Kalau misalnya untuk tidak dibawa juga tidak apa-apa, karena memang di sana itu bisa sholat tanpa menggunakan mukena, yang penting menutup aurat. Jadi jadi ibu-ibu dan juga kakak-kakak semuanya nanti cukup bisa membawa sarung tangan yang menutupin punggung tangan ya. Dan selanjutnya yang bisa dimasukkan dalam koper bagasi adalah kain ihram dan juga power bank ini dilarang masuk koper bagasi. Gunting kecil, gunting kuku, serta cairan di atas 100 mili, misalnya sampo, sabun cair, madu, parfum, itu wajib masuk bagasi. Tidak boleh dimasukkan ke dalam tas kabin, ataupun juga tentengan yang akan kita bawa ke pesawat nanti. Nah, untuk obat-obatan pribadi, untuk Bapak Ibu yang memang sudah mengkonsumsi obat-obatan pribadi seperti obat tekanan ataupun juga obat gula, itu sebaiknya membawa secara pribadi. Kita akan melaksanakan perjalanan kurang lebih 9 hari, 11 hari kalau dari Kalimantan. Otomatis Bapak Ibu semuanya harus menyiapkan stok obat yang harian tersebut dikonsumsi selama 15 hari. Untuk beberapa obat-obatan yang basic, itu kita sediakan dari travel. Namun namanya obat-obatan Bapak Ibu Abang Kakak semuanya kan cocok-cocokan ya. Jadi kami sarankan Bapak Ibu Abang Kakak semuanya juga membawa obat-obatan masing-masing yang biasa digunakan, seperti misalnya obat batuk, obat demam, obat nyeri, ataupun juga obat radang. Untuk payung, ini bisa dibawa ataupun juga tidak, karena ini referensi saja, mengingat musim saat ini adalah musim dingin. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang cuman angin doang gitu. Jadi bisa dibawa ataupun juga tidak. Dan selanjutnya, untuk perlengkapan-perlengkapan bagi pria dan juga wanita. Ini Bapak Ibu bisa membawa beberapa juga yang kemarin sudah sempat kita share di grup ya. Oke, next.
Nah, ini untuk hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pria dan wanita, yaitu membawa handphone yang sudah difasilitasi dengan paket internet sebagai media komunikasi selama program umroh. Untuk di grup bus 1 dan bus 2, kita sudah mengelis bagi yang mau mendaftar untuk data paketnya. Tapi Bapak Ibu, Abang Kakak semuanya yang mau mendaftar secara mandiri itu bisa melalui aplikasi My Telkomsel. Pilih saja di bagian roaming dan pilih untuk bagian umroh dan haji. Jadi di situ ada tersedia 5 GB dan juga 10 GB dan seterusnya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu juga minta di-listkan melalui travel itu bisa. Namun kayaknya kita udah tutup ya list datanya. Tapi mungkin masih bisa Bapak Ibu nanti dikondisikan. Dan untuk Bapak Ibu, Abang Kakak semuanya yang membawa makanan, itu saran kami secukupnya saja, seperti snack, lauk kering, biasanya itu tempe kering, kentang kering gitu ya yang dibawa ke sana. Namun secukupnya saja karena memang untuk di Mekah dan juga di Madinah, hotel kita menyediakan makanan yang full Indonesia. Jadi takutnya nanti ketika Bapak, Ibu, Abang, Kakak semuanya membawa lauk-lauk tambahan, takutnya mubazir, nggak kemakan. Jadi bawa secukupnya aja. Kalau misalnya tidak membawa juga tidak apa-apa karena insya Allah kita akan mendapatkan makan 3 kali sehari dari hotel di tempat kita menginap. Selanjutnya bisa membawa hand body dan juga lip balm karena memang saat ini sedang musim dingin, di mana biasanya jamaah itu mengalami kulit kering di bagian bibir, bahkan ada yang pecah-pecah sampai berdarah ya Bapak Ibu ya. Jadi diharapkan untuk membawa pelembab begitu. Perlengkapan mandi, kacamata hitam, dan juga sunscreen. Kacamata hitam ini kalau bisa diwajibkan Bapak, Ibu, Abang, Kakak semuanya, karena memang city tour kita saat di Madinah dan juga di Mekah itu biasanya terik gitu ya. Karena di beberapa jamaah juga ketika terkena sinar terlalu banyak itu akan pusing. Jadi diharapkan Bapak, Ibu, Abang, Kakak semuanya memakai kacamata hitam. Colokan 3 adalah colokan internasional, diharapkan juga dibawa Bapak Ibu. Biasanya setiap kamar itu pasti ada yang bawa, cuman akan lebih aman ketika kita membawa masing-masing begitu. Sajadah kecil, yang kecil saja yang untuk traveling, dan juga karena musim dingin, Bapak Ibu bisa membawa jaket. Nah, jaket ini nanti insya Allah akan dipakai juga ketika perjalanan kita dari Jakarta ke Jeddah. Karena kita akan menjalankan perjalanan itu sekitar 9 jam. Jadi takutnya Bapak Ibu kedinginan gitu ya di pesawat. Jadi nanti jaketnya itu bisa ditaruh di tas tenteng saja ataupun juga di koper cabin seperti itu. Dan untuk seragam batik untuk dipakai di hari keberangkatan ini dimasukkan di dalam koper cabin Bapak Ibu karena nanti saat keberangkatan Jakarta Jeddah, dress code-nya itu adalah memakai batik. Nanti akan kita note lagi di grup Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya untuk perlengkapan wanita. Perlengkapan wanita ini sebenarnya karena paket perjalanan kita adalah paket 9 hari Bapak Ibu. Untuk pakaian itu sebenarnya 5 setel saja cukup. Cuman kalau misalnya ibu dan juga kakak-kakak semuanya mau membawa 7 setel itu tidak apa-apa. Untuk baju ihram putih ataupun juga bagi perempuan nanti yang akan umroh, karena kita di umroh pertama itu akan memakai baju putih, jilbab putih, gamis putih, begitu. Jadi kita perlu hanya satu saja sebenarnya, karena perjalanan kita hanya 9 hari dan untuk umroh kedua itu kita memakai dress code hitam, baju hitam seperti itu. Saya sarankan ketika jamaah perempuan melaksanakan umroh pertama, lagi-lagi saya mengingatkan Bapak Ibu ya, untuk kakak dan juga ibu-ibu semuanya agar memakai ciput yang tertutup, ciput khusus umroh yang benar-benar tertutup sampai dada. Karena kita memakai jilbab, biasanya jilbabnya itu berwarna putih terawang. Di bagian sini juga yang memakai french himar biasanya akan keluar. Jadi ketika kita memakai ciput yang langsung full, di area sini tertutup, di area sini tertutup, dan di belakang kita juga tertutup kalau misalnya hijab kita menerawang seperti itu. Dan untuk baju tidur, bisa 2 setel, bisa 1 setel, karena otomatis kita akan menghabiskan waktu di masjid.
Jadi baju tidur itu tidak akan terlalu kotor, bisa dipakai secara berulang. Untuk kaos kaki bisa dibawa 7 pasang dan juga legging, buku doa dan juga Al-Quran kecil. Semuanya jangan lupa dibawa. Nanti ini ini sudah di-share juga di grup ya Bapak Ibu semuanya. Obat-obatan, sarung tangan dan juga pelembab tadi. Oke, selanjutnya untuk perlengkapan laki-laki. Untuk perlengkapan laki-laki ini kurang lebih sama saja dengan perlengkapan wanita, namun yang dibawa adalah baju koko ataupun juga celana cingkrang. Oke, bisa selanjutnya, next. Nah, untuk perlengkapan laki-laki itu yang berbeda hanya di sarung, baju ihram. Baju ihram ini saya sarankan bawa 2, Bapak dan juga Kakak semuanya. Karena saat kita mau sholat di pelataran Masjidil Haram, itu diwajibkan memakai baju ihram. Begitu. Jadi tidak hanya saat umroh saja kita memakai ihram bagi laki-laki. Tapi ketika akan melaksanakan sholat di Masjidil Haram itu juga harus memakai ihram agar kita bisa sholat di pelataran. Kalau misalnya kita memakai baju koko saja ataupun juga baju gamis saja, biasanya kita akan diarahkan askar untuk naik ke lantai 2, bukan di pelataran Masjidil Haram seperti itu. Oke, selanjutnya untuk yang lainnya kurang lebih sama ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk koper cabin ini kami menekankan Bapak Ibu Abang Kakak semuanya. Di koper cabin itu maksimal ukuran 18 inch, bisa dicas ransel, dan juga diusahakan untuk maksimal beratnya 7 kilo. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi maksimal 18 inch, bisa ransel, dan maksimal beratnya 7 kg untuk koper cabin. Power bank itu maksimal di 10.000 mAh. Jadi kalau lebih dari 10.000 biasanya akan disuruh ditinggalkan di bandara seperti itu. Power bank tidak dimasukkan ke bagasi ya Bapak Ibu semuanya ya. Power bank dimasukkan ke dalam tas jinjing. Biasanya kalau di koper cabin juga biasanya disuruh keluarin. Jadi lebih aman dimasukkan aja di tas jinjing yang enak kita mengeluarkan tapi juga memasukkannya gitu. Dan selanjutnya untuk obat pribadi, karena kita ini hanya perjalanan sebentar saja Bapak Ibu, jadi obat pribadi yang dimasukkan ke dalam tas cabin ataupun juga tas ransel kita itu seperlunya saja. Begitu. Kalau misalnya memang banyak obatnya mungkin bisa dibuat satu persatu hanya 1 hari saja, karena hanya memang obat-obatan ini akan kita bawa stok cadangan untuk di perjalanan kita dari Balikpapan ke Jakarta dan juga Jakarta Jeddah. Dan jangan lupa juga untuk barang-barang berharga seperti dompet, alat elektronik, handphone, ya itu dimasukkan dalam tas saja. Dan 1 set pakaian cadangan untuk keberangkatan kita dari Jakarta ke Jeddah. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, untuk cairan di bawah 100 ml itu bisa masuk ke cabin, tapi tidak lebih dari 100 ml. Kalau misalnya Bapak Ibu Abang Kakak semuanya yang mau membawa parfum, minyak kayu putih, fresh care itu bisa. Tapi kalau misalnya sudah kayak minuman seperti minuman botol gitu ya, teh botol ataupun juga air mineral yang segini biasanya itu tidak bisa, tidak lolos lewat imigrasi. Oke. Untuk Ibu mohon maaf, bisa di silent dulu untuk mikrofonnya. Oke, yang selanjutnya Bapak Ibu, ini beberapa rekomendasi yang kita sarankan untuk dibawa ke Mekah dan juga Madinah. Ini ada pelembab, dan juga pelembab ini untuk krim 21 ini dia teksturnya memang lebih padat Bapak Ibu. Jadi krim 21 ini kenapa kita sarankan? Karena memang teksturnya cocok untuk hawa-hawa kering Mekah dan juga Madinah seperti itu. Tapi kalau misalnya mau pakai yang Vaseline juga tidak apa-apa. Methylprednisolone ini biasanya dipakai untuk obat radang.
Imbos untuk vitamin keseharian, ibuprofen untuk obat nyeri. Nah, untuk obat penunda haid adalah Primolot. Dan satu lagi rekomendasi yaitu obat batuk, flu, dan juga demam ada Pro-Ins. Namun kembali lagi kepada kecocokan Bapak Ibu semua ya. Kalau misalnya memang sudah cocok sama obat yang biasa Ibu konsumsi, bisa memakai obat tersebut. Jangan lupa juga Bapak Ibu, Abang Kakak semuanya membawa Sangobion, karena kita otomatis kita kurang tidur, maka HB kita akan menurun, jadi disarankan untuk mengkonsumsi Sangobion. Jadi Sangobion itu dikonsumsi bisa 2 hari sekali atau 3 kali sehari, begitu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, tim. Baik, ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Bapak Ibu, Abang Kakak semuanya, untuk ketentuan bagasi kita, koper bagasi domestik, kita menggunakan Lion Air, di mana Lion Air itu untuk yang bagasi sebesar 25 kg, untuk kabin maksimal 7 kg. Jadi, kita sepakat, Bapak Ibu semuanya, karena memang di paket umroh milenial ini adalah umroh promo, kita hanya memberikan 1 koper, di mana yang dibagasikan juga 1 koper pemberian dari travel. Nah, ketika Bapak Ibu nanti membawa koper tambahan berupa koper kabin, maksimal 18 inch dan maksimal beratnya 7 kg, maka koper kabin tersebut akan menjadi tanggung jawab masing-masing jamaah. Karena memang untuk koper bagasi, yang kita bagasikan hanya 1 saja, yaitu koper yang berwarna pink yang diberikan oleh travel. Jadi gimana Mbak nanti untuk prosesnya gitu kalau misalnya kita membawa koper kabin? Tidak apa-apa Bapak Ibu jika ingin membawa koper kabin ataupun juga ingin kalau nggak mau koper kabin bisa membawa tas ransel gitu, tapi diusahakan untuk beratnya jangan kita minimalisir beratnya karena kita akan berjalan lumayan saat di bandara. Dan kalau misalnya Bapak Ibu Abang Kakak terlalu banyak membawa tentengan, khawatirnya akan lebih cepat lelah dalam perjalanan. Seperti itu. Dan Bapak Ibu Abang Kakak semuanya, ketika nanti misalnya Bapak Ibu Abang Kakak yang membawa koper kabin, terkadang kita saat menuju pesawat, saat di pintu pesawat itu untuk menyetorkan koper kabin kita karena yang di atas itu sudah nggak muat lagi ya. Jadi koper kabin kita akan diarahkan masuk ke dalam bagasi, maka koper kabin tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing bagi jamaah. Begitu. Karena tim handling kita sudah kita briefing untuk koper dari grup Siap Umroh Haji hanya koper yang berwarna pink yang sudah kita labelin dari kantor. Begitu. Dan yang itu saja yang hanya akan diangkut oleh tim handling kita saat di bandara. Nah, jadi ketika nanti kalau saja bagasi kabin Bapak Ibu semuanya diarahkan untuk dimasukkan ke dalam bagasi, saat pengambilan koper di bagasi, saat kita mengklaim bagasi itu Bapak Ibu Abang Kakak semuanya bertanggung jawab masing-masing, yaitu menunggu kopernya masing-masing, hanya koper kabin saja yang ditunggu. Karena untuk koper bagasi itu sudah ada tim handling kita yang menghandle-nya. Begitu Bapak Ibu ya. Oke, saya rasa untuk pembagian koper ini sudah sangat jelas karena di awal juga kita hanya mendapatkan 1 koper dan hanya koper itu saja yang untuk dibagasikan ke dalam pesawat. Selebihnya akan dimasukkan ke dalam bagasi kabin dengan tanggung jawab jamaah masing-masing seperti itu. Nah, untuk paket internet itu khusus ya, kita ada memfasilitasi dan juga kita list di grup keberangkatan kita. Terima kasih yang sudah list. Namun untuk yang belum list ataupun juga mau mengoperasikan sendiri itu bisa. Nanti bisa langsung di aplikasi My Telkomsel dan pilih mau yang kuota berapa. Seperti itu Bapak Ibu Abang Kakak. Oke, selanjutnya. Nah, untuk perbedaan waktu antara Saudi Arabia dan juga Indonesia, kalau WIB itu berbeda 4 jam. Sementara untuk yang dari Kalimantan itu berbeda 5 jam. Jadi untuk Bapak Ibu Abang
kakak semuanya yang ingin mengabarkan saudara, mungkin nanti bisa dihitung lagi waktunya Bapak Ibu ya. Jadi memang kita lebihnya agak banyak, bukan agak banyak ya, tapi banyak banget sudah gitu ya. Karena kalau saat kita pagi, di sana masih mungkin malam atau sebaliknya seperti itu. Dan saat ini untuk suhu ya, untuk suhu di Madinah itu 10 sampai 13 derajat Bapak Ibu, kemarin sempat ada jamaah juga yang pulang. Jadi jangan lupa untuk memaksimalkan kesehatan Bapak Ibu Abang Kakak semuanya dengan menjaga asupan makan dan juga meminum vitamin yang cukup. Selanjutnya, nah untuk selanjutnya ini tentang koper tadi sudah kita jelaskan. Oke, ini isi travel bag yang dibawa ke cabin, Bapak Ibu. Jadi nanti untuk barang-barang yang bisa dibawa ke cabin itu ada Al-Quran, buku doa, perlengkapan sholat, biar tidak terlalu penuh gitu, Bapak Ibu ya, untuk bagi ibu-ibu kalau tidak membawa mukena saat perjalanan tidak apa-apa, yang penting membawa sarung tangan dan kaos kaki gitu ya. Jadi tetap bisa melaksanakan sholat, yang penting aurat tertutup. Terkadang untuk beberapa keberangkatan karena tas kita juga terbatas Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya nggak bawa perlengkapan sholat juga tidak apa-apa, atau bisa pakai mukena travel yang sangat tipis sekali seperti itu. Nah, jadi ini obat-obatan pribadi juga. Pakaian cukup 1 set saja Bapak Ibu, karena ini hanya untuk perjalanan kita dari Balikpapan ke Jakarta, terus Jakarta juga menuju Jeddah. Sandal ini boleh dibawa, boleh tidak. Kamera, handphone, handuk kecil Bapak Ibu Abang Kakak semuanya ya. Memang hotel itu sudah menyiapkan masing-masing kamar handuk, cuman kita menjaga-jaga saja, karena beberapa hotel juga mungkin karena ini lagi high season, jadi Desember ini memang lagi high season Bapak Ibu Abang Kakak semuanya, jadi memang kita harus sabarnya lebih bersabar lagi gitu ya. Terkadang beberapa hotel juga yang lambat gitu menyediakan handuk. Jadi alangkah lebih baiknya kita menyediakan mandiri handuk kecil, yang kecil saja, yang penting bisa masuk tas begitu. Dan juga water spray bottle, jadi nanti ini bisa diisi air zam-zam, kalau misalnya lagi panas bisa disemprotin ke wajah seperti itu, dan juga bisa dipakai untuk wudhu begitu. Oke, selanjutnya. Oke, ini untuk tata cara di pesawat. Oke, yang ini adalah barang yang dilarang masuk kabin. Jadi ini mohon perhatiannya secara penuh Bapak Ibu Abang Kakak semuanya. Ini adalah barang-barang yang dilarang masuk ke kabin. Barang-barang yang dilarang masuk ke dalam tas tentengan, yaitu cairan atau gel di atas 100 ml. Kalau di bawah 100 ml itu bisa. Jadi biasanya yang di atas 100 ml itu adalah air minum begitu ya. Air minum, parfum yang gede segini, obat cair, jeli rambut, sabun cair, sampo, obat kumur, kosmetik, itu usahakan yang refill saja, yang kecil-kecil saja. Dan ini banyak kejadian Bapak Ibu, yaitu benda tajam, karena beberapa jamaah juga terkadang masih memasukkan seperti gunting ke dalam koper kabin ataupun juga ke tas tentengan. Takutnya nanti mempersulit jamaah sendiri gitu ya. Karena nanti pas kita memasuki bandara itu akan di X-ray dan semuanya akan diperiksa kalau misalnya memang ada benda-benda tajam seperti gunting, silet, semua jenis pisau, cutter, dan juga obeng. Dan yang ketiga itu benda mudah terbakar dan juga meledak seperti korek api dan juga power bank di atas 20.000 mAh. Jadi untuk power bank sekali lagi diingatkan, itu maksimal 10.000 mAh saja yang bisa dibawa. Oke, selanjutnya kondisi dalam pesawat insya Allah nanti akan kita share di dalam grup Bapak Ibu ya. Selanjutnya di next saja. Oke, nah
Ini terkait dengan penukaran real. Jadi di Siap Umroh Haji juga memfasilitasi Bapak Ibu, abang kakak yang mau menukar uang real ya, dari uang rupiah ke uang real. Untuk paket-paketnya sudah kita list di grup dan insya Allah bagi Bapak Ibu, abang kakak yang sudah menglist dan juga mentransfer untuk penukaran realnya, insya Allah akan kita bagikan pada saat di Saudi gitu. Jadi dibagikannya bukan di Jakarta, bukan di Balikpapan, tapi insya Allah akan kita bagikan langsung ketika nanti kita sudah sampai Saudi, Bapak Ibu. Bisa di bandara atau bisa juga saat kita di hotel, seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, mungkin itu dulu Bapak Ibu untuk teknis keberangkatan dan selanjutnya saya akan masuk ke sesi itinerary perjalanan kita selama 9 hari di Umroh Millennials keberangkatan 6 Desember 2025. Sekali lagi saya mengingatkan Bapak Ibu untuk menjaga kesehatan ya, karena seperti yang kita ketahui bahwa untuk umroh ini bukanlah ibadah rohani saja, namun termasuk juga ibadah fisik. Jadi bagaimana kita menjaga kesehatan kita. Nanti saat di restoran di Mekah dan juga di Madinah, saya nggak bosan-bosan banget mengingatkan ini Bapak Ibu semuanya, karena menurut saya kalau kesehatan kita tidak terjaga, maka ibadah kita tidak bisa optimal seperti itu ya. Jadi nanti ketika kita di restoran Mekah dan juga Madinah, biasanya itu sudah disiapkan seperti es sirup seperti ya. Seperti es sirup, ada sirup orange, ada juga sirup-sirup stroberi yang perasa seperti itu. Nah, itu usahakan Bapak Ibu, Abang Kakak semuanya tidak usah diminum ya. Karena kalau di Indonesia itu sudah banyak sekali sirup-sirup dan rasanya itu sama saja seperti di Indonesia. Nah, kita ke Saudi, kita ke Mekah dan juga Madinah, itu kita mempunyai nikmat yang sangat luar biasa dengan bisa meminum air zam-zam secara gratis dan sepuasnya. Kalau di Indonesia, air zam-zam itu harganya 5 liter itu sekitar 700.000 Bapak Ibu. Nah, selagi kita di Mekah dan juga Madinah, saya harapkan Bapak Ibu, Abang Kakak semuanya bisa meminum air zam-zam. Jadi bisa membawa tumbler, kalau misalnya lagi makan di restoran bisa minumnya minum air putih ataupun juga air zam-zam. Jangan meminum air sirup karena ditakutkan kebanyakan dari jamaah yang tidak tahan. Ditambah lagi saat ini cuacanya memang lagi musim dingin, jadi tenggorokan kering, minum es ataupun juga minum sirup takutnya nanti radang. Nah, jadi takutnya ibadahnya juga nanti tidak maksimal. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi saya mengingatkan, kita sama-sama mengingatkan untuk menjaga kondisi kita, menjaga kesehatan kita dengan memakan dan juga meminum yang sekiranya kita bisa sehat setelahnya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya untuk itinerary keberangkatan kita, untuk yang dari Sangatta, kita akan berangkat itu pada Kamis malam. Jadi pada Kamis malam tanggal 4 Desember 2025 setelah Isya. Jadi jamaah Sangatta, jamaah Kutai Timur ya, jamaah Kutai Timur yang dari Wahau, Sangatta, dan sekitarnya itu berkumpul di kantor setelah sholat Isya. Jadi saya ingatkan juga untuk Bapak Ibu Abang Kakak sebelum berangkat untuk sholat Isya dulu di rumah dan juga untuk makan malam terlebih dahulu ya. Jadi makan malam, sholat Isya, baru berangkat ke kantor untuk berangkat bersama-sama ke Balikpapan. Seperti itu. Nah, kita insya Allah akan sampai di Balikpapan itu sekitar jam 5:30 atau jam 6 pagi karena kita usahakan di rest area tol Balikpapan kita akan melaksanakan sholat subuh berjamaah begitu Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk yang dari Samarinda, insya Allah itu akan dijemput ya melalui dari tim kita juga, jadi akan diinformasikan lebih lanjut untuk yang dari Samarinda dan untuk yang bertemu langsung di Balikpapan itu diharapkan bisa datang 3 jam sebelum kita boarding seperti itu karena kita akan mengurus beberapa bagasi dan lain sebagainya begitu. Dan di hari pertama ini, di hari Jumat itu kita akan melaksanakan juga penerbangan dengan rute Balikpapan Jakarta
itu sekitar jam 9 pagi. Seperti itu. Nanti untuk jadwal lebih jelasnya akan kita share ke grup. Jadi kita akan nyampe Jakarta itu kurang lebih nggak sampai jam 12 siang. Begitu. Setelah kita sampai Jakarta, waktu siang sampai malam kita di Hotel Jakarta, Bapak Ibu, itu program free, di mana diperuntukkan untuk jamaah bisa beristirahat agar bisa menyiapkan kondisi untuk penerbangan selanjutnya dari Jakarta menuju Jeddah, seperti itu. Nah, untuk Bapak Ibu, abang kakak misalnya yang punya saudara juga di Jakarta, mungkin bisa kalau misalnya mau ketemu bisa di saat Jumat malam itu ya. Jadi kalau misalnya memang ada keluarga di Jakarta yang mau ketemu, bisa janjian pada Jumat malam di Hotel Swift Inn. Kita akan menginap di Hotel Swift Inn, itu kurang lebih 20 menit dari bandara. Di hari kedua, tepatnya di jam 4 subuh, biasanya kita itu sudah berangkat ke bandara. Jadi jam 3 pagi, jamaah akan di morning call, akan ditelepon satu-satu biasanya sama resepsionis, diingatkan untuk segera bersiap-siap agar turun ke bawah dan kita akan langsung menuju bandara karena tiket pesawat kita di saat keberangkatan Jakarta Jeddah itu adalah pukul 8.20 WIB. Seperti itu. Dan kita akan landing di Bandara King Abdul Aziz itu sekitar jam 14.30 waktu Saudi Arabia. Nah, setelah kita sampai di King Abdul Aziz, Bapak Ibu, abang kakak semuanya, setelah kurang lebih mengurus koper, biasanya mengurus koper itu sekitar 30 menit sampai 60 menit, begitu Bapak Ibu, kita akan segera melanjutkan perjalanan menuju kota Madinah dan menuju hotel untuk istirahat. Perjalanan dari King Abdul Aziz, Bandara Jeddah ke Madinah, itu kurang lebih 4-5 jam. Jadi nanti waktunya bisa dipakai untuk istirahat karena kita memang perjalanan dari Jeddah Madinah ini cukup panjang dan kita akan memakai bus seperti itu. Dan di hari ketiga yaitu hari Minggu di 7 Desember 2025 kita sudah sampai di Madinah. Nah, untuk sore hari itu jamaah akan diajak berziarah ke makam Baqi dan Masjid Gamamah. Tapi untuk ke makam Baqi ini saya mohon maaf untuk kakak-kakak yang perempuan dan juga ibu-ibunya untuk berbesar hati ya, karena untuk ziarah ke makam Baqi itu hanya diperbolehkan bagi jamaah laki-laki saja. Untuk yang perempuan nanti kita bisa memaksimalkan waktu di Masjid Nabawi seperti itu. Dan di hari keempat kita akan ziarah Madinah, yaitu kita akan city tour. Setelah sarapan jam 7 pagi persiapan untuk ziarah kota Madinah, yaitu kita akan mengunjungi Jabal Uhud, Masjid Quba, masjid yang dibangun Rasulullah pertama kali, dan juga kita akan mengunjungi kebun kurma. Jadi dalam satu hari Bapak Ibu ya, dalam satu hari itu kita akan mengunjungi Jabal Uhud, Masjid Quba, dan juga kebun kurma. Dan selanjutnya di hari kelima, kita akan menuju Mekah, di mana kita akan melaksanakan rangkaian ibadah utama kita, yaitu ibadah umroh. Nah, setelah sarapan, jamaah ini diharapkan sudah mandi sunnah ihram pada pukul 2. Biasanya kita berangkat ke kota Mekah. Kita berangkat untuk mengambil mikot itu setelah sholat zuhur ya. Jadi kita sholat zuhur tuh masih sempat di Masjid Nabawi. Setelah itu kita bersiap-siap untuk mengambil mikot di Masjid Bir Ali. Nah, setelah mengambil mikot, jamaah menuju kota Mekah itu sekitar 4-5 jam dan kita akan langsung ke hotel terlebih dahulu. Kita ke hotel istirahat sebentar. Untuk koper nanti akan diberikan oleh tim handling kita. Jadi kita akan istirahat tuh sangat sebentar saja, biasanya hanya makan dan baring-baring sebentar seperti itu ya. Dan selanjutnya kita akan langsung ibadah umroh. Nah, ibadah umroh kita akan langsung melaksanakan ibadah umroh di hari kelima ini. Kita akan melaksanakan tawaf, sa'i, dan juga tahallul. Nah, setelah kita menyelesaikan ibadah umroh, biasanya hanya beberapa jam saja Bapak Ibu. Biasanya selesai itu di jam 2 atau jam 3 dini hari biasanya ya.
Nah, untuk selanjutnya di hari ke-6 itu adalah free program karena kita baru saja umroh tadi malamnya, maka hari ininya kita akan memaksimalkan waktu itu di masjid saja. Nah, jadi kalau di siap umroh haji itu kita punya agenda khusus, Bapak Ibu Abang Kakak semuanya, di mana setelah kita umroh, paginya kita akan ada agenda merapat ke Ka'bah. Jadi ini bagi jamaah yang bersedia saja. Tapi saya harapkan semuanya bersedia karena ini adalah agenda khusus di mana jamaah itu akan diakomodir untuk bisa merapat ke Ka'bah dan mencium Ka'bah. Bukan Hajar Aswad ya Bapak Ibu Abang Kakak semuanya, kita hanya ke Ka'bahnya saja, ke bagian samping biasanya di sebelah Multazam ataupun juga di sebelah pintu Ka'bah untuk memegang dan mencium Ka'bahnya ya. Nah, selanjutnya di hari ke-7 kita akan melaksanakan city tour di kota Mekah. Jadi setelah sarapan seperti biasa jam 7 kita sarapan, setelah itu kita bersiap untuk ziarah ke kota Mekah, yaitu mengunjungi Padang Arafah, Jabal Rahmah, Musdalifah, Mina, dan juga Jabal Sur. Kemudian berakhir setelah kita city tour, kita akan langsung mengambil mikot kembali untuk melaksanakan umroh kedua, di mana umroh kedua ini bisa Bapak Ibu Abang Kakak semuanya gunakan untuk membadalkan umroh orang tersayang ataupun juga bisa mengulang umroh kembali untuk diri sendiri untuk menyempurnakan umroh yang sebelumnya. Dan untuk hari ke-8 ini adalah free program, kita masih di kota Mekah. Jadi ini bisa kita maksimalkan untuk beribadah di Masjidil Haram. Dan alhamdulillahnya Bapak Ibu Abang Kakak semuanya, ini satu hal yang patut kita syukuri karena kita mendapat nikmat hari Jumat, kita bisa merasakan hari Jumat Agung di Masjidil Haram, seperti itu ya. Jadi Bapak, Ibu, Abang Kakak semuanya, di sini kalau untuk di Mekah, untuk sholat Jumat itu perempuan dan juga laki-laki semuanya melaksanakan sholat Jumat, di mana ketika jamaah perempuan melaksanakan ibadah sholat Jumat, maka gugurlah kewajiban untuk sholat zuhurnya, seperti itu. Nah, ini mengingatkan juga Bapak Ibu Abang Kakak semuanya, karena hari Jumat itu biasanya ramai sekali ya, yang di luar Mekah pun nanti akan masuk untuk sholat Jumat di Masjidil Haram. Biasanya kita itu sudah meworo-woro 2 jam sebelum azan, itu jamaah sudah harus berangkat ke masjid. Karena apa? Karena biar dapat tempat. Karena kalau misalnya mepet-mepet, kita nggak akan bisa masuk lagi masjid. Kita akan sholat di pelataran luar maksudnya ya, dan itu kasihan nanti jamaahnya kepanasan juga dan sulit juga nanti ya untuk mendapatkan tempat seperti itu. Dan Bapak Ibu Abang Kakak semuanya, untuk hotel di Mekah kita itu hotelnya di kawasan Misfalah. Jadi memang kawasan Misfalah ini sering dibuka tutup oleh askar. Kenapa dibuka tutup oleh askar? Karena ini adalah bisa dibilang jalurnya padat gitu ya Bapak Ibu Abang Kakak. Jadi usahakan 1 jam sebelum azan itu jamaah sudah melaksanakan perjalanan ke masjid. Karena ketika jamaah telat ke masjid, jalan Misfalah itu akan ditutup. Dan otomatis jamaah akan muternya itu lumayan jauh gitu Bapak Ibu ya. Kesian kalau jamaah muternya jauh-jauh gitu loh. Itu bisa memakan waktu 10 sampai 15 menit lah untuk muter jalan itu gitu loh. Dan itu akan muternya itu lewat Jabal Omar yang jalanannya itu menanjak begitu. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah dengar ada Hotel Anjum, nah kita itu biasanya akan diarahkan muter lewat Hotel Anjum di situ. Jadi jalanannya menanjak, cukup jauh, dan sekali lagi saya harapkan Bapak Ibu bisa 1 jam sebelum azan itu bisa bersiap untuk ke masjid. Nanti akan kita woro-woro juga di grup setiap mau sholat 5 waktu biasanya kita akan woro-woro di grup. Ayo yang mau sholat berjamaah bersama barengan grup itu ditunggu di jam sekian. Jadi ditunggu di hotel, di lobi, kita akan berangkat bareng. Begitu Bapak Ibu. Jadi nanti memang kita arahkan seperti itu biar kita mendapatkan tempat yang enak di dalam masjid. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan untuk di hari ke-9,
di hari ke-9 ini adalah hari kepulangan kita dari Mekah ke Jeddah dan juga selanjutnya akan Jeddah ke Indonesia. Nah, untuk hari ke-9 ini kita akan melaksanakan tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan Bapak Ibu. Jadi setelah sarapan kita check out untuk menuju kota Jeddah dan berkumpul 4 jam sebelum kepulangan di Bandara King Abdul Aziz untuk flight menuju Jakarta di jam 4 sore ya, jam 4 sore waktu Saudi Arabia. Dan di hari ke-10, tepatnya di tanggal 14 Desember 2025, insya Allah kita sudah sampai Jakarta. Nah, untuk kepulangan yang bagi jamaah Kalimantan, kita itu di hari tersebut tidak menginap lagi ya di Jakarta. Jadi kita langsung pulang ke Balikpapan seperti itu. Nah, jadi mungkin kita akan transit itu sekitar 2-3 jam saja. Kita alhamdulillah mendapatkan tiket di hari yang sama saat kita sampai landing di Jakarta dan kita break sebentar transit sekitar 2-3 jam, kemudian kita akan melanjutkan penerbangan dari Jakarta menuju Balikpapan seperti itu. Nah, nanti setelah dari Balikpapan sudah sampai Balikpapan, bagi yang mengambil paket start and Balikpapan maka akan berakhir di Balikpapan. Namun untuk yang mengambil perjalanan start and Sangatta akan kita lanjutkan perjalanan menuju Sangatta dan begitu juga Samarinda. Begitu saja Bapak Ibu, mungkin sampai sini ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Oke. Karena udah malam, ya. Dilanjut Oke. materi aja, ya. Lanjut. Oke, baik Bapak Ibu, Abang Kakak semuanya. Begitu tadi ya untuk pemaparan teknis perlengkapan dan juga keberangkatan kita, baik itinerary-nya juga. Semoga dilancarkan semuanya Bapak Ibu, diberikan kesehatan, dan kita akan melanjutkan sesi berikutnya karena sudah hadir bersama kita Ustadz Fahri yang insya Allah akan membersamai kita juga di dua tanah suci Mekah dan juga Madinah. Dan kepada Ustadz Fahri kami persilakan untuk mengisi materi manasik pada malam hari ini. Ya, Halo, cek. Ustadz Fahri. Ya, baik Ustadz Fahri. Sebentar. Cek, Mbak. Cek. Ya, masuk Ustadz. Suaranya kedengaran Bapak Ibu? Ya, kedengaran Ustadz. Baik. Bapak Ibu masih semangat ini? Suaranya jelas? Alhamdulillah jelas Ustadz. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, mudah-mudahan sehat selalu di Sangatta sana ataupun di daerah-daerah yang lain tentunya. Ya, ini masih semangat Bapak Ibu? Insya Allah masih sudah mulai ngantuk ya. Baik, sebentar saja insya Allah, sebentar saja insya Allah. Terima kasih Mbak Nisa ya, terima kasih Mbak Laila dan PT Siap Umroh Haji yang mudah-mudahan diberikan keistiqomahan untuk selalu memberikan yang terbaik pelayanan untuk tamu-tamu Allah dan tamu-tamu Rasulullah, khususnya untuk Bapak Ibu yang nanti akan berangkat di tanggal 6 Desember nanti, amin. Allahumma amin. Bapak Ibu, karena mungkin esok juga masih ada pekerjaan yang mau dikerjakan dan hari ini mungkin sudah terlalu malam juga di Sangatta ya, karena alhamdulillah saat ini kami sedang berada di kota Mekah. Ya, sekarang masih pukul 4.14 sore ya, baru selesai sholat asar. Jadi berbeda sekitar 4 jam dengan Jakarta dan 5 jam dengan Sangatta ya, lebih cepat waktunya di Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk mempersingkat saja ya Bapak Ibu, insya Allah nanti materi yang
kami sampaikan mudah saja untuk kita supaya mendapatkan pahala umroh mabrurnya nanti. Kemarin mungkin sudah ada di beberapa daerah ataupun seperti Samarinda sudah manasik, di Sangatta sudah ada manasik juga, dan di sini juga sudah ada manasik juga insya Allah. Dan nanti ketika sebelum berangkat seperti yang tadi itinerary yang sudah disampaikan, rundown acara kegiatan yang sudah disampaikan oleh Mbak Nisa tadinya, insya Allah nanti akan ada pemantapan manasik kembali ketika kita berada di kota Madinah sebelum berangkat ke kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi jangan takut, jangan gundah Bapak Ibu, terutama ini umrah pertama semua Bapak Ibu. Apa ada yang sudah pernah umrah dan haji? Insya Allah kalaupun sudah pernah, mudah-mudahan pahalanya berlipat ganda ini Bapak Ibu ya. Amin. Dan untuk yang belum pernah, khususnya Bapak Ibu yang belum pernah, ini kami tekankan jangan terlalu panik, jangan terlalu dipikirkan. Aduh kok ribet banget ini kok susah sekali ini ngangkat tangan ini di mana ini? Apa yang dibaca ketika tawaf? Saya nggak maaf sekali nih Bapak Ibu, karena ini milenial pasti rentang usia, ada yang senior sekali umurnya ya toh, ada yang junior, ada yang senior, ya ada yang mungkin pendidikan tidak sampai ke tahap yang paling tinggi mungkin. Jadi beberapa jamaah terkadang menyampaikan ke kami di lapangan, Ustaz, saya nggak bisa berbahasa Arab, saya nggak bisa untuk doa dengan kata-kata yang indah, saya nggak bisa dengan doa-doa yang ditata dengan sedemikian rupa indahnya gitu. Mungkin doa saya, ya Allah anak saya, ya Allah istri saya, ya Allah keluargaku selamatkan dunia akhirat. Paling itu saja doa saya, Ustaz. Jadi gimana nanti ya? Nah, nanti kita akan bahas di manasik ini Bapak Ibu terkait doa-doa apa saja yang harus disampaikan ataupun dibacakan ketika kita melaksanakan ibadah umroh. Karena ibadah umroh ini Bapak Ibu bukanlah ibadah yang biasa. Ya, tidak semua orang bisa melaksanakan ibadah umroh Bapak Ibu. Ya, tidak semua orang melaksanakan ibadah haji. Orang-orang panggilan, orang-orang tamu-tamu Allah. Ya, ibaratnya ini kita VIP ini Bapak Ibu. Ya, ibaratnya kalau tidak semua orang selama menjabat sebagai bupati itu kita bisa diundang oleh bupati mungkin ke pendoponya, ya, ke kantor bupati. Dan bahkan ketika bupati sudah turun, kita tidak pernah sekalipun menginjak kaki kita ke kantor bupatinya. Ya, begitu juga dengan Baitullah ini Bapak Ibu. Ya, terutama di kota Madinah nanti kita akan berkunjung ke makamnya baginda Muhammad SAW, orang yang sudah sangat kita rindukan dari Indonesia sana, orang yang nanti syafaatnya akan kita harapkan di yaumil hisab nanti. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan kecintaan kita ini, ya, dengan amalan yang tidak seberapa ini, kunjungan kita, alunan kaki pertama dari rumah nantinya, Allah sudah menghitung sebagai itu kunjungan benar-benar untuk beribadah, menyampaikan cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan sebagai beribadah di pelataran Ka'bah nantinya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu, beberapa hal diturunkan ke bumi ini termasuk dari bagian-bagian surga. Salah satunya kalau di kota Madinah nanti insya Allah kita hari pertama langsung ke kota Madinah. Dan selanjutnya nanti beberapa hari di kota Madinah kita akan melanjutkan perjalanan ke kota Makkah Al-Mukarramah di puncak acara yang melaksanakan ibadah umroh. Insya Allah umrohnya 2 kali nih Bapak Ibu. Ya, beberapa hal yang diturunkan bagian-bagian surga ke bumi ini, terutama di kota Madinah, yaitu namanya Raudhah ataupun taman daripada taman-taman surga. Ya, di antara rumahku dan mimbarku adalah taman daripada taman-taman surga. Ya, di sana nantinya Bapak Ibu silahkan untuk berdoa, menyampaikan hajatnya masing-masing. Kita datang ke sini untuk melaksanakan ibadah umroh, itu biasanya ada hal yang ingin disampaikan. Ya, keluarga yang sedang tidak harmonis, ya, bisnis yang sedang hancur-hancurnya, ya, anak yang belum selesai mungkin kuliahnya, ya, ataupun ada keluarga yang sedang sakit kok nggak sembuh-sembuh ini. Maka pada saat inilah nantinya ketika berangkat melaksanakan ibadah umroh, adukan seluruhnya. Baik dari awal ayunan kaki dari rumah itu Bapak Ibu, doa itu sudah menjadi ijabah. Mudah-mudahan Allah sudah mengijabah ataupun mengabulkan doa kita itu Bapak Ibu. Ya, seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita di bumi ini, ya, kuturunkan beberapa hal, kuturunkan serpihan-serpihan surga nantinya, Raudhah, ya, taman daripada taman surga, Gunung Uhud nantinya di kota Madinah, ya, Ka'bah yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah, Hajar Aswad nantinya, ya, itu adalah daripada serpihan-serpihan surga.
ya bagian dari bagian-bagian surga. Seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita, dengan amalmu yang sebegitu dikitnya, dengan amalmu yang kamu sedekahkan sedikit itu, aku yakin kau susah, lama nantinya untuk masuk ke dalam surga. Nikmati serpihan surga ini, ya nikmati seluruhnya, karena aku yakin kau makin laba. Mungkin bisa jadi, nauzubillah min zalik, kita bukan dari bagian-bagian penduduk surga nanti, nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita dihindarkan dari kefasikan, dari perbuatan buruk nantinya, apalagi ini perjalanan ibadah umroh Bapak Ibu. Ya mungkin sudah pernah berhaji ataupun berumroh, izin kami sampaikan terkait manasik ini sebagai pengulangan materi saja Bapak Ibu, ya ilmu yang kami miliki sebagai rezeki dari Allah. Senang rasanya untuk berbagi ilmu, tahu akan ilmu yang lain itu diketahui oleh orang-orang seperti Bapak Ibu, apalagi untuk melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan dari penyampaian ini kita bisa mendapatkan pahala umroh mabrur nantinya, amin Allahumma amin. Bapak Ibu, ibadah umroh berbeda sekali dengan ibadah sholat, berbeda sekali dengan ibadah puasa. Ya, kalau pada puasa itu kita akan bangun sahur mungkin, ya setelah itu waktunya kita bisa sunnah juga, bisa Senin Kamis, bisa puasa Daud, ya bisa yang seling-seling 1 hari puasa 1 hari tidak, ya bisa juga di puasa Ramadan dan menahan lapar dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari, ya. Sholat juga kita gampang mungkin untuk mengerjakannya tengah malam bangun, ya sholat subuh, zuhur, asar dan maghrib, isya, ya tapi berbeda dengan ibadah umroh dan haji khususnya. Ya, ibadah umroh adalah ibadah kunjungan Bapak Ibu. Waktunya khusus, tempatnya khusus, ya dan semuanya ini khusus Bapak Ibu. Ya, tidak boleh kalau seandainya ini di Bukit Bintang ya namanya ya, Islamic Center yang ada di Sangatta. Misalkan di sana kita pakai ihram mungkin, ya bertawaf 7 kali putaran. Setelah itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar ketika berada di Islamic Center yang ada di Sangatta itu mungkin. Apakah sama pahalanya ketika kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar? Pahalanya sama dengan kita membaca di sepelataran Ka'bah, sekeliling Ka'bah? Tidak Bapak Ibu. Ya, karena ini adalah ibadah khusus, ya tempatnya khusus dan waktunya khusus. Waktunya bukankah umroh bisa setiap hari Ustaz? Ya, bukankah saya bisa minggu depan, bulan depan untuk berangkat ibadah umroh? Iya betul. Tapi kan kita harus menyisihkan waktu yang khusus itu, ya meninggalkan keluarga yang ada di Indonesia mungkin, ya untuk melaksanakan ibadah yang sangat khusus ini Bapak Ibu. Dan tidak semua orang-orang bisa melaksanakan ibadah umroh. Ya, terutama perlu kami ingatkan dari sekarang Bapak Ibu, potensi riya yang paling tinggi dalam suatu ibadah, yaitu paling tinggi riyanya itu di umroh dan haji. Ya, tolong diingat ini Bapak Ibu. Ya, potensi riya yang paling tinggi dalam pelaksanaan ibadah adalah ibadah umroh dan ibadah haji. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa melaksanakan ibadah umroh. Tidak semua orang bisa melaksanakan ibadah haji. Apalagi nanti, mungkin ya ketika sudah selesai umroh, berfoto di depan Ka'bah, di dalam hati kecil berbisik, ya Allah ini nih, biar kutunjukkan dengan orang-orang yang membenciku, biar kutunjukkan untuk orang-orang yang tidak percaya kepadaku, ya biar foto ini, biar kutunjukkan nanti, ku print nanti besar-besar di rumah supaya orang kalau datang ini biar saya ini bisa umroh. Ya, ataupun nanti mungkin supaya dipanggil Pak Haji ataupun Ibu Haji nantinya. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan Bapak Ibu ini perlu kami ingatkan karena banyak sekali dari kita bergeser niat awalnya untuk beribadah, akhirnya nauzubillah sudah lelah sekali pelaksanaan ibadah umroh ini Bapak Ibu, ibadah fisik tentunya. Ya pada saat pelaksanaan dan di akhir nanti ternyata riya itu muncul. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa menjaga hal tersebut dan insya Allah nanti akan kami bantu, kami bimbing selama proses ibadah di 2 kota suci, baik Mekah dan kota Madinah. Bapak Ibu, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wal baitul ma'mur, ya demi rumah yang ramai. Ya, rumah yang ramai itu adalah tempat di mana di atas Ka'bah lurusannya. Ya, jadi kalau seandainya Baitul Ma'mur ada di sini, maka Ka'bah di bawahnya. Ya, Baitul Ma'mur ada di atas sana Bapak Ibu, di atas Ka'bah, pas dengan titiknya Ka'bah. Ya,
Ketika diturunkan kerikil nantinya dari atas sana, maka itu akan jatuh sejajar dengan Ka'bah. Ada 70.000 malaikat setiap harinya bertambah. Ya, 70.000 malaikat ini setiap harinya bertambah memutari Baitul Ma'mur sambil membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar setiap harinya. Dan besok hari akan bertambah 70.000. Jadi jutaan malaikat yang memutari Baitul Ma'mur. Ketika itu Nabi Adam melihat, ya Allah, indah sekali pemandangan ini. Indah sekali para malaikat yang membaca namamu, mengagungkan namamu. Ingin sekali rasanya ya Allah ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, ingin sekali ya Allah ya rasanya ada semacam Baitul Ma'mur. Maka setelah itu Nabi Adam diperintahkan untuk membangun Ka'bah, yang mana letaknya sejajar dengan Baitul Ma'mur. Jadi yang meletakkan batu pertama untuk bangunan Ka'bah yaitu Nabi Adam alaihissalam. Tapi bukankah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Ustaz? Betul. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah orang yang diperintahkan, Nabi yang diperintahkan untuk membangun kembali Ka'bah tersebut setelah dihantamnya bumi ini dengan banjir bah, ya, banjir Nabi Nuh dulunya. Ya, insya Allah nanti akan kami jelaskan kembali ketika berada di Madinah, Bapak Ibu, sambil berjalan dengan kegiatan kita yang lainnya. Insya Allah dengan cerita-cerita yang mudah-mudahan meningkatkan iman kita nantinya. Allah juga permudahkan urusan kita di dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, Bapak Ibu, ibadah umroh ini memiliki beberapa tempat yang khusus bacaannya, ya, dan beberapa tempatnya tidak wajib untuk dibaca. Mungkin di sini sudah ada yang baca buku panduan, sudah terima semuanya Bapak Ibu? Sudah toh? Sebagian sudah menerima buku panduan, ya, sudah dibaca-baca. Mungkin di sana terlihat doa melihat Ka'bah, doa putaran pertama ini, doa putaran kedua ketika memutari Ka'bah ini, ketiga ini, keempat ini ketika di sa'i, doanya ini, ya. Jadi doa-doa tersebut adalah ijtihadnya ulama. Apa itu ijtihad, Bapak Ibu? Usaha ulama untuk mempermudah orang-orang seperti kita, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena ulama-ulama dulu sudah tahu dengan keadaan umat yang sekarang ini. Umat yang sekarang, per hari ini saja. Siapa yang sudah hafal, sudah membaca Al-Quran 1 juz mungkin? Ada? Ada yang sudah baca Al-Quran 1 juz? Setengah juz? Ada? Seperempat juz? dua lembar ada. Berat Bapak Ibu, berat karena mungkin kita berangkat jam 7 pagi ke kantor, pulang malam, ya, datang ke rumah, makan malam, bersih-bersih, langsung tidur karena besok harus ada bangun kembali untuk pekerjaan yang lainnya, ya, karena ulama sudah tahu dengan keadaan sekarang. Maka beliau yang ada di atas, yang sudah mendahului kita, para ulama tersebut membuat panduan tersebut, ya, pada bacaan pertama membaca hal ini, ya, bacaan putaran kedua membaca doa ini, karena memang tidak dari semua kita ini lulusan dari pesantren, tidak semua dari kita paham bahasa Arab, bahkan hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, betul? Ya, kalau enggak Allahumma firli dzunubi wali walidayya, penting keluargaku, selamat dunia akhirat, udah selesai, ya. Jadi ulama sudah tahu akan hal itu, dibuatlah putaran pertama membaca doa ini, putaran kedua membaca ini, ya. Jadi saran kami nantinya ketika melaksanakan ibadah umroh jangan terlalu panik, ya, jangan terlalu gundah, karena mungkin saya baru baca di ujungnya kok udah selesai aja orang-orang baca, sudah waktunya nggak sempat nantinya, ya. Selama kita kunjungan seperti yang kami sampaikan sebelumnya tadi, tempatnya khusus, ya, jadi ini rumahnya Allah, ya, kita datang ke sini sebagai tamu, Bapak Ibu, layaknya mungkin kami yang nanti akan datang ke Sangatta, ya, pasti kalaupun saudara kita ada yang datang ke Sangatta, pasti sini ke rumah, makan apa, bakso, ayo saya traktir, makan apa, kambing, ya, semua kita sodorkan, semua kita sajikan. Begitu juga dengan Allah nantinya. Jadi doa yang selama ini, masalah yang selama ini yang kita pendam di Indonesia, anakkah yang sedang sakit, keluargakah yang sedang tidak harmonis, bisniskah yang sedang hancur-hancurnya, ya, ataupun anak yang belum sudah menikah tapi belum memiliki keturunan, ya, sekolahnya anak yang mungkin sedang tidak baik-baik saja, maka doa-doa tersebut tolong sekali untuk ditulis di catatan kecil mungkin, supaya nanti ketika pelaksanaan ibadah umroh dibacakan ketika melaksanakan tawaf nantinya memutari Ka'bah sebanyak 7 kali, lalu ketika di sa'i di tempat-tempat yang mustajab nanti dibacakan. Mudah-mudahan
dengan ikhtiar kita yang demikian, Allah mudahkan, Allah ijabah doa-doa tersebut. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya Bapak Ibu, ibadah umroh ini ada memiliki rukun, ya rukun dan larangan-larangan tentunya. Dan bagaimana praktiknya nantinya akan kami jelaskan satu persatu, ya. Di dalam ibadah umroh ada 5 rukun Bapak Ibu. Yang pertama memakai ihram, kain ihram yang dipakai oleh Bapak Ibu, Bapak-bapak khususnya nanti yang 2 kain itu, ya, terutama nanti mungkin sudah dibuka ini kain ihramnya sudah dibagikan. Nanti dibawa satu aja lah kainnya, jangan bawa dua-duanya nanti Bapak Ibu, terutama Bapak-bapak ya, dibawa dua-duanya. Ya, yang kain pertama nanti dijadikan sebagai bajunya nantinya untuk menutup area badan, dan kain yang kedua nanti akan dipakai untuk sebagai sarung, pengganti sarung Bapak Ibu, Bapak-bapak khususnya. Dan untuk ibu-ibu nggak pakai kain ihram, ya. Ibu-ibu nanti pakai gamis, insya Allah pakai gamis putih ataupun gamis hitam nanti sesuai kesepakatan kita bersama, ya. Terutama untuk bapak-bapak kalau punya 2 setelan, ya, atas dan bawah, berarti 4 kain jatuhnya, ya, silahkan untuk dibawa supaya nanti seperti yang disampaikan Mbak Nisa tadi, kita sholat di pelataran Ka'bah, khususnya bapak-bapak harus memakai kain ihram, ya, kain ihram. Jadi ini bukan masalah syariat halal dan haram ataupun dosa dan berpahala, bukan. Ini masalah tentang keamanan dan ketertiban oleh pemerintah Saudi supaya orang-orang tertib dalam pelaksanaan ibadah di pelataran Ka'bah, di area sekeliling Ka'bah. Maka pemerintah Saudi membatasi hanya orang-orang yang memakai kain ihram yang boleh sholat di pelataran Ka'bah. Tapi ibu-ibu boleh nanti ya pakai mukena, boleh pakai baju gamis mungkin untuk ibu-ibu dipersilahkan, ya. Rukun yang pertama yaitu memakai kain ihram, setelahnya berniat di tempat mikot, ya. Pastinya nantinya sudah dalam keadaan berihram, tidak ada kain apapun yang menyangkut di badan kita, terutama untuk bapak-bapak, kecuali 2 kain ini yang atas dan bawah, ya, yang sebagai penutup baju dan penutup sebagai sarungnya nantinya. Dan nanti setelah itu rukun yang kedua yaitu tawaf, ya, memutari Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, ya, bermula nanti dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Nanti ketika di Hajar Aswad itu ada lampu warna hijau di sebelah kanan Bapak Ibu, ya, nanti ada di tembok tertempel lampu berwarna hijau sambil mengangkat tangan nantinya ke arah Hajar Aswad, ada di sebelah kiri kita, ya, bukan sebelah kanan. Jadi bukan mengangkat tangan ke arah lampu hijau, ya, tapi mengangkat tangan ke arah Hajar Aswad. Lampu hijau sebagai tanda bahwa itu sejajar dengan Hajar Aswad. Karena banyaknya manusia, jadi pemerintah Saudi meletakkan batu tersebut sebagai tanda agar kita tahu bahwa kita sudah berada tepat di Hajar Aswad. Mengangkat tangan sambil mengarahkan sebelah kiri, sambil membaca apa? Bismillah Allahu Akbar. Ya, dicium nanti ya. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Sebanyak 3 kali. Ya, setelah itu akan membaca doa Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Dari Hajar Aswad nanti berlanjut sampai Maqam Ibrahim. Ya, mungkin ada gambarnya nih. Tidak, Bapak Ibu. Mbak Nisa bisa dibantu mungkin tim untuk gambarnya bisa ditunjukkan. Oke, baik Ustaz. Oke, baik. Nanti setelah dari Hajar Aswad menuju Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim adalah batu yang dulu diinjak oleh Nabi Ibrahim ketika melaksanakan pembangunan Ka'bah yang kedua, Bapak Ibu. Karena Ka'bah yang pertama dibangun oleh siapa? Nabi Adam alaihissalam. Ya, hanya tatanan saja. Seperti kalau kita di sungai biasanya itu, tepian sungai ada semacam batu yang disusun-susun seperti tempat sholat untuk 1 orang 2 orang. Pernah lihat itu, Bapak Ibu? Nah, seperti itu tatanan untuk Ka'bah dulunya. Setelah itu berlangsung puluhan tahun lamanya, ya, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam untuk membangun Ka'bah kembali. Ya, baru setelah itu Bapak Ibu nanti di Maqam Ibrahim, dari Hajar Aswad ke Maqam Ibrahim ada ini gambarnya. Baik. Ini kalau kelihatan Bapak Ibu nanti dari yang nomor 1 ini, yang merah itu Ka'bah, yang ada ini kelihatan semua Bapak Ibu. Izin mohon maaf sekali kelihatan atau tidak di slide-nya.
ya. Nanti dari Hajar Aswad di nomor 1 sampai ke nomor 6 ininya, ya, dari merah yang pertama sampai ke nomor 6 itu di pas di depan pintu Ka'bah namanya Maqam Ibrahim. Itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ya, setelah itu apa yang saya baca? Nah, setelah itu silahkan untuk membaca. Setelah itu ada suaranya Bapak Ibu? Mbak Nisa ada suaranya? Ya, Pak. Ada Ada, Ustaz. ada. Baik. Setelah itu membaca apa? Setelah itu silahkan untuk membaca doa panduan nantinya. Ya, silahkan untuk melanjutkan doa-doa yang sekiranya ingin dibacakan. Ingat Bapak Ibu, kita sedang berada di rumah Allah. Ya, kita sedang berada di rumahnya Allah. Jadi doa-doa apapun yang sekiranya ingin dibacakan, silahkan dibacakan ketika itu. Ya, selanjutnya nanti ketika berada di rukun Yamani, di yang warna biru kelihatan ini, ya, nanti ada sudut Ka'bah yang bernama rukun Yamani. Di sana akan mengangkat tangan kembali sambil membaca Bismillah ya Allahu Akbar, ya, tapi tidak dicium, sekali saja. Berbeda dengan Hajar Aswad. Kalau di Hajar Aswad nanti mengangkat tangan ke sebelah kiri lagi, ya, Bismillah ya Allahu Akbar, dicium. Bismillah ya Allahu Akbar, Bismillah ya Allahu Akbar sebanyak 3 kali. Maka di rukun Yamani nanti akan mengangkat tangan sebanyak 1 kali saja sambil membaca Bismillah ya Allahu Akbar. Ya, baru di area yang biru ini nantinya akan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, bisa semuanya ini Bapak Ibu, ya. Kalau kita menyebutnya sebagai doa sapu jagat, ya. Nanti akan dilanjutkan dengan doa yang lainnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya, insyaallah doa-doa ini nantinya terutama ketika melaksanakan tawaf nantinya akan kami tetap bimbing Bapak Ibu, sudah insya Allah difasilitasi oleh SPD Siap Umroh Haji. Nanti ada alat bantu pendengaran, ya, transmitter namanya, akan membantu Bapak Ibu untuk mengikuti panduan yang akan kami bacakan. Putarannya sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad, ya, di lampu hijau tadi sebagai tandanya, dan berakhir di Hajar Aswad. Setelah itu kita akan melaksanakan sholat sunnah tawaf nantinya sebanyak, bisa disebut dengan tawaf dan bisa disebut dengan tawaf Bapak Ibu, ya. Setelah itu kita akan melaksanakan sholat sunnah tawaf sebanyak 2 rakaat, ya, sebanyak 2 rakaat. Nanti untuk rakaat pertama sunnahnya membaca surat Al-Kafirun, ya. Setelah itu di rakaat kedua nanti akan membaca surat Kulhu, ya, Al-Ikhlas. Bisa semua insya Allah Bapak Ibu, ya. Setelah itu baru kita akan melanjutkan rukun yang ketiga. Ya, rukun yang pertama tadi memakai pakaian ihram, berniat di tempat mikot, dan yang kedua nanti kita akan melaksanakan tawaf, memutari Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Setelah itu kita akan bersa'i, ya, berlari-lari kecil, mendaki Gunung Sofa dan Bukit Marwah nantinya, Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Ya, sa'i bermula dari Bukit Sofa dan berakhir dari Bukit Marwah. Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Ya, jadi bukan 7 putaran Bapak Ibu. Bermula dari Bukit Sofa di sebelah sini, ya. Setelah itu akan berakhir di sebelah sini. Jadi dari Sofa ke Marwah terhitung 1 kali, dari Marwah ke Sofa terhitung 2 kali. Ya, jadi bukan dari Sofa ke Marwah balik lagi ke Sofa ini itu terhitung 1 kali, tidak. Tapi dari Sofa ke Marwah terhitung 1 kali, dari Marwah ke Sofa kembali dihitung 2 kali. Ya, jadi insya Allah nanti akan kami jelaskan kembali terkait hal ini nanti ketika berada di Madinah Bapak Ibu, ya. Di sana nanti sama sebanyak 7 kali, bukan 7 putaran Bapak Ibu, tapi sebanyak 7 kali. Bermula dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah terhitung 1 kali, Marwah ke Sofa terhitung 2 kali, dari Sofa ke Marwah kembali terhitung 3 kali, begitu seterusnya, dan akhirnya nanti akan ketemu di Bukit Marwah. Ya, ini untuk rukun yang ketiga, ya, ketiga melaksanakan sa'i ataupun berlari-lari kecil di Bukit Sofa dan Marwah. Doanya apa Ustaz? Doanya tidak ada yang khusus selain cuma 1 saja. Ya, nanti ada lampu hijau Bapak Ibu, lampu hijau tersebut sebagai tanda berlari-lari kecil, khususnya untuk bapak-bapak, bukan lari sprint Bapak, ya, bukan adu kekuatan ini, adu cepat ini. Ya, tapi ya, lari-lari kecil saja. Dan untuk ibu-ibu kami sarankan tidak perlu untuk berlari-lari, ya, karena ada marwah yang harus dijaga. Ya, ada beberapa hal yang harus dijaga untuk ibu-ibu, ya, khususnya untuk ibu-ibu. Nanti bapak-bapak insya Allah bisa berlari-lari sedikit saja, jangan terlalu dikencang, ya. Saya mantan atlet ini, mau uji ketahanan kaki masih kuat apa enggak, jangan nanti Bapak, ya. Nanti sambil membaca Rabbil Fir
warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam, itu sampai akhir nanti. Insyaallah akan kami bimbing nantinya Bapak Ibu dengan alat bantu transmitter tadi. Ya, setelah itu kita akan menuju rukun yang keempat, yaitu tahallul, memotong sebagian rambut. Ya, minimal itu 3 helai saja. Ya, 3 helai saja, bukan 3 tempat Bapak Ibu. Ya, 3 helai saja, bukan 3 tempat. Ya, jadi nanti untuk bapak-bapak, afdolnya, lebih baiknya untuk membotakkan, menghabiskan seluruh rambutnya. Ya, tapi karena kita ada umroh 2 kali ini, saran kami di umroh kedua saja. Ya, untuk dibotakkan. Lucu nanti kalau ada si fitur bulat-bulat semua atau kepalanya. Ya, terutama untuk ibu-ibu yang ada suaminya, bapak-bapak yang ada istrinya nanti berangkat, silahkan untuk izin dulu mungkin ke istrinya, ya takutnya nanti dimarahi ya, karena ada beberapa jamaah tidak terima suaminya dibotak, ya saya yang habis dicelamahi sama istrinya, pasangannya, ya tolong nanti mohon disampaikan musyawarahnya kepada istrinya ya, supaya tidak panik sendiri nanti, heran sendiri ngelihat suaminya botak pulang-pulang umroh ya. Nanti insya Allah untuk doanya akan kami bimbing ketika di sana. Kita berdoa bersama setelah melaksanakan tawaf, lalu mencukur rambut ya. Suaranya masih ada, Mbak? Masih ada. Baik. Ini suara masih ada ya? Ya, masih ada Ustaz. Maaf sekali nih Bapak, ini habis untuk baterainya. Ya, jadi nanti setelah rukun yang keempat yaitu tahallul, maka selanjutnya kita akan sempurna sudah untuk rukun yang kelima yaitu tertib. Ya, maka seluruh kegiatan tadi akan terhitung sebagai sempurna kalau kita melaksanakan ibadah umrohnya secara teratur. Ya, tawaf, mengambil mikot tentunya, mengambil mikot ya, memakai kain ihram dan berniat di tempat mikot ya. Setelah itu baru nanti kita akan bertawaf 7 putaran, diawali di Hajar Aswad ya, dan diakhiri di Hajar Aswad sambil membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar ya. Setelah itu akan bersa'i ya, mendaki Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Setelah itu akan tahallul, memotong sebagian rambut, lalu tertib. Rukun yang kelima yaitu tertib. Ya, maksud dari tertib ini kita harus mengerjakan rukun ini semuanya secara berurutan. Ya, karena kan nanti mungkin kita akan melaksanakan ibadah umroh di tengah malam mungkinnya, ya setengah 10 ataupun jam 10, setengah 11 malam. Ya, insya Allah ini padat sekali Bapak Ibu. Jangan sampai berpikir semakin malam semakin sedikit yang umroh. Tidak, semakin tengah malam semakin ramai untuk melaksanakan ibadah umroh. Ya, jadi nanti ketika sampai di kota Mekah, insya Allah kita melaksanakan ibadah umroh jam 10 ataupun jam 10 malam. Ya, setelah itu kita akan melaksanakan tawaf, memutari Ka'bah sebanyak 7 putaran, lalu sa'i, lalu setelah itu akan tahallul. Ya, baru setelah itu kita akan kembali ke hotel. Ya, simpel saja sebenarnya untuk pelaksanaan ibadah umroh ini Bapak Ibu. Ya, mungkin di pertanyaan kita, doanya bagaimana Ustaz? Masa di tempat yang mustajab ini nggak ada doa khusus? Memang tidak ada doa khusus yang banyak Bapak Ibu. Terutama di Ka'bah tadi hanya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar dari diangkatnya tangan tersebut sampai ke maqam Ibrahim. Ya, setelah itu nanti membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar sampai akhir nantinya dari rukun yamani sampai ke Hajar Aswad. Ya, setelah itu kita akan sa'i ya, doa yang khusus di tempat sa'i yaitu Rabbighfir warham wa'fu wa takarram yang tadi kami sampaikan. Insyaallah mudah-mudahan nanti mudah saja akan kami bimbing melalui alat bantu suara nantinya ya. Dan selanjutnya Bapak Ibu ada pertanyaan untuk rukun ini. Selesai sudah untuk rukunnya, mudah toh? Insya Allah nanti akan kita ulangi ketika berada di Madinah lagi. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, setelah rukun-rukun ini berarti ada hal-hal yang dilarang untuk hal-hal yang mungkin bisa mengganggu ibadah pahala umrohnya ataupun membatalkan ibadah umroh ya. Salah satunya khususnya untuk bapak-bapak dulu, larangan-larangan ketika melaksanakan ibadah umroh nantinya. Untuk bapak-bapak tidak diperkenankan untuk memakai penutup kepala ya, ketika berihram ini pakai 2 kain tadi ya, tidak boleh ada penutup kepala ya. Peci mungkin yang biasa pakai peci ataupun pakai topi tidak diperkenankan ya. Tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, baik kaos dalam
Ya, maaf sekali celana dalamnya, kaos kaki, sarung tangan tidak diperkenankan dipakai ketika melaksanakan ibadah umroh. Selanjutnya, ya, tidak diperkenankan untuk apa namanya memakai kaos kaki ataupun penutup kaki, ya, seperti sepatu yang mungkin menutup telapak kaki dan jari-jarinya itu tidak terlihat, ya, itu tidak diperkenankan Bapak, ya, khususnya Bapak-bapak. Jadi nanti saran kami bawa sandal sandal swallow saja, ya, sandal yang merakyat saja supaya mudah nantinya, ya. Dan untuk ibu-ibu, larangannya cuma dua saja. Tidak boleh menutup wajah. Ya, apapun ceritanya wajah tidak boleh ditutup ketika berumroh. Pakai masker boleh, tidak boleh. Ya, boleh nggak pakai masker, tidak boleh pakai masker karena itu termasuk menutup wajah. Ya, dan satu lagi tidak diperkenankan untuk menutup tangan. Ya, mungkin sudah pernah lihat mungkin di video-video orang umroh, mungkin teman-temannya sudah pernah umroh, ada video-video yang lewat mungkin ketika di pelataran Ka'bah, orang-orang Arab, wanita-wanita Arab biasanya pakai baju yang full dengan warna hitam, ya, terus ada sarung tangannya juga, nutup total. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau misalkan seperti bawa apa namanya penutup dari Indonesia itu biasanya ada ringnya, ada apa namanya itu semacam bulatan untuk dikaitkan ke tengah jari ini untuk naik dia kainnya ke atas, menutup atasnya ini. Itu diperbolehkan. Bukan untuk menutup seluruhnya, tapi menutup atasnya. Itu diperbolehkan. Ya, jadi silahkan untuk dibawa. Biasanya warna putih ataupun warna apa namanya itu warna kulit. Ya, silahkan untuk dibawa untuk ibu-ibunya. Dan untuk larangan seluruhnya bapak-bapak dan ibu-ibu tidak diperkenankan untuk memakai wangi-wangian. Ya, wangi-wangian tidak diperkenankan dipakai ketika kita melaksanakan ibadah umroh. Ya, wangi-wangian parfum kah, sampo kah, odol gigi kah, pasta gigi kah, ya, deodoran kah, minyak angin kah, ya, apalagi itu fresh care kah, apalagi yang biasanya ini sampo, sabun, ya, itu tidak diperkenankan. Parfum mungkin tidak diperkenankan dipakai ketika kita melaksanakan ibadah umroh. Ya, selanjutnya tidak diperkenankan untuk membunuh hewan-hewan, merusak tumbuhan. Ya, tidak diperkenankan kita lakukan hal tersebut. Dua hal ini. Ya, dan yang terakhir tidak diperkenankan. Mohon maaf. Selanjutnya tidak diperkenankan untuk terutama untuk suami istri tidak diperkenankan untuk melaksanakan hubungan badan. Ya, selama pelaksanaan ibadah umroh. Ya, tidak diperkenankan karena ini damnya ini beda Bapak Ibu. Ya, dam itu artinya denda. Nanti akan kami jelaskan terkait hal tersebut setelah ini. Dan untuk larangan yang terakhir, tidak boleh ada cacian, makian, hinaan ketika melaksanakan ibadah umroh. Ya, tidak boleh ada cacian, makian, seluruhnya sudah siapkan sedemikian rupa, tapi ternyata nanti mohon maaf sekali Bapak Ibu ada beberapa teknis yang di lapangan berbeda sekali dengan yang seharusnya terjadi, bus yang terlambat, antrian makan yang ramai, ya, lift yang penuh sekali, jarak yang mungkin bagi kita sebagian orang itu dekat dan sebagian orangnya itu jauh, ya, karena sudah dimakan usia mungkin tenaga ini jadi tidak kuat lagi untuk melaksanakan perjalanan jauh mungkin berjalan kaki, jadi sumpah serapah itu keluar maka harus ditahan Bapak Ibu, ya, harus ditahan hal tersebut, ya. Untuk bapak-bapak tidak diperbolehkan untuk menutup kepala, tidak boleh memakai baju kaos, ya, kaos dalam ataupun celana dalamnya, dan tidak boleh memakai kaos kaki yang menutup telapak kaki, menutup mata kaki, ya. Dan kalau seandainya seperti sendal krok, ya, atau sendal kodok kalau sebutannya kita Bapak Ibu, ya, terutama untuk bapak-bapak, terutama ini milenial pasti ada anak-anak muda, ya, jangan dipakai yang tidak kelihatan jarinya, ya, yang jari harus kelihatan Bapak Ibu. Ya. Ya, tolong diingatkan untuk anak-anaknya mungkin ataupun saudara-saudara yang sekiranya memiliki sandal kodok kalau bahasa kita, ya. Dari larangan-larangan ini dan khususnya untuk ibu-ibu tadi tidak boleh memakai cadar penutup wajah dan menutup telapak tangan, dan untuk seluruhnya tidak diperkenankan untuk memakai parfum, tidak boleh mencaci, menghina, memaki, tidak boleh berhubungan badan khususnya untuk suami istri, tidak boleh untuk berburu hewan, merusak tanaman, ya. Itu semua larangan-larangan ketika kita dalam berihram, ya. Larangan-larangan ini sudah tentu ada dendanya,
ya, dan nanti sampaikan saja ke kami Bapak Ibu, dendanya ada tiga. Yang pertama, eh, eh, memberi makan fakir miskin, ya. Yang kedua, menyembelih kambing, ya. Yang ketiga nantinya menyembelih berpuasa 3 hari di kota Mekah dan sisanya nanti di kota di Indonesia, ya. Dan ini semuanya larangan-larangan ini, denda ini semuanya harus dikerjakan, ya, sebagai apa namanya, denda ini bukan kepada saya nantinya. Ini denda kepada Allah nanti hitungannya Bapak Ibu. Ini janji kita, ya, ataupun denda kepada Allah bukan kepada saya pribadi. Ya, makanya saya mohon sekali Bapak Ibu, kalau sekiranya apa yang mau dikerjakan nanti, terutama kami yang nanti di lapangan, saya dan Ustaz Arif nanti yang akan mendampingi di bis 1 insya Allah, ya. Insya Allah silahkan disampaikan ke kami, karena larangan-larangan tadi yang dikerjakan Bapak Ibu itu dendanya sesuai dengan apa yang Bapak Ibu kerjakan. Ya, yang paling berat itu ketika dalam melaksanakan ibadah umroh ataupun dalam keadaan berihram, suami istri mengerjakan hubungan badan, yaitu dendanya 1 ekor unta per 1 orangnya. Ya, jadi kalau duanya berarti suaminya 1 ekor unta dan istrinya 1 ekor unta, totalnya 2. Ya, ini yang paling berat. Sisanya nanti kalau seandainya ada agak pusing dengan saya melakukan ini Ustadz, boleh disampaikan saya melakukan ini itu batal atau tidak, saya melakukan ini itu bagaimana dengan hukumnya, bagaimana dengan dendanya. Nanti sampaikan saja dengan kami yang ada di lapangan nantinya. Insya Allah akan membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan pahala umroh mabrurnya nanti. Amin. Allahumma amin. Perlu diingat Bapak Ibu, untuk ibadah umroh ini bukan seperti puasa, bukan seperti sholat. Ya, ibadah umroh nanti ketika berihram, Ustaz, saya kalau buang angin boleh nggak? Saya mau makan boleh nggak? Boleh, karena kita bukan sholat. Yang bergerak lebih dari 3 maka batal sholatnya. Ya, Ustaz, saya sudah berihram, boleh nggak saya ngerokok? Boleh nggak saya makan? Boleh nggak saya minum? Boleh. Ketika bertawaf, kita sambil minum air zam-zam. Itu boleh sambil minum air zam-zam. Karena kita bukan puasa. Ya, ibadah umroh adalah ibadah fisik, Bapak Ibu. Ya, ibadah fisik. Jadi dari sekarang silahkan untuk dicicil. Mungkin jarang sekali untuk berjalan kaki ke masjid. Mungkin pasti sudah punya motor semua ini Bapak Ibu. Ya, jalan ke masjid di depan sholat isya, sholat maghrib pasti naik motor. Ya, di rumah mungkin. Jadi diusahakan dicicil supaya kakinya terbiasa berjalan. Karena nanti kita insya Allah akan berjalan seluruhnya. Ya, insya Allah sekitar 7 kilo pelaksanaan ibadah umroh ini Bapak Ibu, memutari Ka'bah 7 kali putaran, setelah itu sa'i, ya, itu sekitar 7 kilo lebih perjalanannya. Ya, jangan dipikirkan untuk angka itu Bapak Ibu, insya Allah bernilai pahala seluruhnya nanti. Amin. Allahumma amin. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Untuk jelasnya nanti akan kami sampaikan kembali. Kita akan mantapkan kembali manasik kita ketika berada di kota Madinah. Ya, insya Allah nanti manasiknya di bawah payung-payung Madinah. Ya, insya Allah ini Bapak Ibu. Ya, bukan lagi di rumah yang kita tempati mungkin. Ya, mudah-mudahan nanti Rasulullah SAW melihat kita sambil bermanasik di bawah payung Madinah. Ya, yang paling penting dari ibadah ini Bapak Ibu, mari ikhlaskan bersama-sama hatinya. Ya, ini perjalanan ibadah, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk hore-horean, ya, bukan untuk beria nanti, ya, menyampaikan, menunjukkan foto kita di depan Ka'bah untuk orang-orang supaya lihat nanti bahwa aku sudah sampai kota Mekah, bukan untuk itu, tapi benar-benar untuk menyampaikan rindu yang sudah lama sekali kepada baginda Muhammad SAW. Ya, tapi untuk menyampaikan keluh kesah kita, ya, kepada Allah di pelataran Ka'bah nanti, seakan-akan Allah ingin menyampaikan, ya Allah, doa siapa sih yang sebenarnya Engkau kabulkan sehingga hidupku sulit sekali ya Allah. Ya, kenapa harus sampai ke tempatmu ini untuk sampaikan masalah ini ya Allah? Kenapa tidak cukup dengan di Indonesia ya Allah? Ya, doa-doa tersebut harus disampaikan, diingat kembali apa yang sekiranya perlu disampaikan ketika berada di pelataran Ka'bah nantinya, Bapak Ibu. Ya, ada pertanyaan sejauh ini, Bapak Ibu? Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Ya, mungkin ada pertanyaan lebih jelasnya nanti, insya Allah akan kami jelaskan kembali di Kota Madinah. Ya, untuk terkait ini mungkin tidak terlalu detail sekali apa yang kami jelaskan nanti di pelataran Madinah, di bawah payung-payung Madinah. Insya Allah akan kami jelaskan kembali terkait bagaimana teknisnya nantinya. Ya, dan jangan pernah berpikir Bapak Ibu nanti di sana saya nyaman sekali untuk berlari berjalan mengelilingi Ka'bah, tidak. Ya, enak memang,
Tapi jangan salah sangka Bapak Ibu, di sana penuh pastinya. Ya, bukan hanya Bapak Ibu saja yang bisa melaksanakan ibadah umroh di waktu itu. Pasti banyak orang-orang Pakistan, orang-orang Uzbekistan, Turki yang tingginya mungkin berbeda sekali dengan kita. Ya itu tidak peduli Bapak Ibu dengan model yang kita yang kecil ini disenggol-senggol habis. Ya maka sekali lagi kami sampaikan bersabar. Ya, luaskan sabarnya. Bisa jadi dengan apa yang kita terima ketika pelaksanaan perjalanan ibadah ini, Allah hapuskan dosa-dosa kita, ya Allah mudahkan rencana-rencana kita, doa-doa kita. Ya, jadi mohon sekali nantinya, walaupun terjadi kok orang ibadah kok sikut-sikutan, ya kok senggol-senggolan, ya begitulah keadaannya Bapak Ibu. Ya, keadaan di lapangan berbeda sekali dengan praktek manasik mungkin kemarin di Islamic Center ataupun di kantor siap umroh ya mudah mungkin mengutari putaran Ka'bah santai saja tapi nanti ketika di lapangan itu berbeda sekali dengan kenyataannya ya jadi mohon bersabar fokuskan untuk beribadah ya fokuskan untuk diri masing-masing jangan pedulikan orang lain akan banyak hal-hal aneh yang akan kita temukan di depan sana orang-orang yang tingginya berbeda sekali dengan kita kulitnya yang jauh lebih gelap dari kita, rambutnya yang mungkin berbeda sekali dengan kita, mungkin berbeda sekali dengan saudara-saudara kita yang ada di Papua sana, ya, hidungnya yang indah sekali, mancung sekali kayak perosotan itu Bapak Ibu, ya, ada yang mungkin kulitnya bersih sekali, ya, wanita-wanita Arab itu ataupun laki-laki Arab, yang lainnya itu Masya Allah sekali, ya, jangan fokuskan ke sana. Kalaupun ada hal-hal baik, ucapkan Masya Allah, ya, Masya Allah. Ya, kalaupun ada buruk, astagfirullah ya Allah, kenapa engkau tunjukkan hal buruk ini? Dosa apa yang aku kerjakan sehingga engkau tunjukkan hal-hal buruk ini ya Allah. Ya Allah, istighfar banyak-banyak Bapak Ibu. Ya, istighfar banyak-banyak. Yang satu lagi sabar tadi jangan lupa Bapak Ibu. Ya, kita perjalanan ibadah ini, perjalanan ibadah, ya, perjalanan ibadah. Ya. Dan untuk kondisi saat masih enak, ya, masih malam kita pakai kaos masih enak, jam 2 jam 1 masih enak, ya. Tapi berbeda sekali dengan kota Madinah. Ya, silahkan untuk dipersiapkan nanti seperti kaos kaki dan sarung tangan, mungkin jaket silahkan untuk dibawa. Kota Madinah lebih dingin daripada kota Mekah. Ya, ini dinginnya nusuk tulang, Bapak. Ya, jangan terlalu terutama ini paketnya 9 hari, Bapak Ibu perjalanan 8 jam dari Sangatta menuju Balikpapan, lama sekali itu Bapak Ibu. Ya, belum lagi dihantam dengan tekongan-tekongan yang ada lubangnya, ya belum lagi dengan jalan-jalan yang banyak sekali nanti belum capeknya ya sampai ke sini udah nggak sanggup lagi untuk ke masjid jadi kami mohon sekali lagi tolong persiapkan fisiknya terutama untuk ketika di Madinah nanti supaya lebih mudah kalau ada jaket silakan untuk dipakai kaos kaki sarung tangan silakan untuk dipakai ya karena beda dinginnya ini Bapak Ibu ya dinginnya ini nusuk ke tulang dingin yang kering ya kalau seandainya tadi Mbak Nisa sudah sampaikan bahwa Vaseline kalau bisa ya untuk melembabkan kulit karena nanti kalau lama di sini itu kulit mulai beruntus, pecah-pecah ya terutama bibir itu biasanya pecah ya terus tumit itu bisa pecah-pecah juga karena keadaan iklim yang berbeda sekali dengan dengan Indonesia sana. Ya, itu saja mungkin Mbak Nisa yang perlu saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mungkin ada pertanyaan ataupun ini karena sudah malam sekali ini di Sangatta juga. Baik, terima kasih kepada Ustadz Fahri ya untuk materi manasik yang telah diberikan malam hari ini. Cukup singkat Bapak Ibu, kita mulai manasik online kita pada jam 8 dan ini baru jam 10 malam ya. Semoga materi yang singkat ini bisa membersamai kita sehingga perjalanan umroh kita berjalan lancar, kita diberikan kemudahan dan memperoleh umroh yang mabrur. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Insya Allah nanti manasik lanjutan, yaitu pemantapan manasik akan dilaksanakan di kota Madinah sebelum kita menuju kota Mekah. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya mohon untuk kita foto bersama dahulu sebelum nanti akan dilanjutkan doa dan penutup dari Ustadz Fahri. Mungkin bisa dibuka dulu camnya, kameranya Bapak Ibu Abang Kakak semuanya. Kita foto bersama. Wah, ini yang belum buka kamera, apakah sudah tidur? Oh, ternyata belum.
Baik, sudah mulai buka kamera semuanya. Jilbabnya boleh diluruskan. Bapak, pecinya mungkin bisa diluruskan ya. Oke. Bapak Muhammad Syamsul kayaknya semangat sekali nih meluruskan peci ya. Oke, baik, udah semua ya. Kita akan 2 kali sesi foto ini. Yang pertama, oke, sudah buka kamera semuanya ya. Oke, senyum Bapak Ibu, 1, 2, 3. Oke, sebentar, sekali lagi saya simpan dulu fotonya. Sekali lagi. Oke, untuk yang kedua, senyum, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Selanjutnya kami harapkan dan persilakan Ustadz Fahri untuk memimpin doa pada malam Baik, hari ini. Bapak Ibu, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan hari ini diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Perjalanan Bapak Ibu dari Sangatta ataupun dari kota-kota yang lainnya menuju kota Mekah dan Madinah nanti berjalan lancar. Ya, sampai pulang kembali ke keluarga nantinya. Amin. Terutama untuk keluarga-keluarga kami khususnya, saudara-saudara kami yang ada kita, yang ada di Sumatera sana. Ya, sampai saat ini kabarnya masih belum ada informasi keikhlasannya Bapak Ibu, terutama keluarga kami, orang tua kami masih belum ada info untuk sampai detik ini masih belum ada. Ya, mudah-mudahan logistik dan keadaan aman saja di sana, ya bisa beraktivitas kembali, pulih kembali, dan untuk seluruhnya khususnya Indonesia diberikan nantinya, ya dimudahkan kita dalam beraktivitas, diselamatkan seluruhnya dalam beribadah, ya diistiqomahkan dalam beribadah kepada Allah. Ya, mohon izin sekali lagi Bapak Ibu ya ketulusan doanya, keikhlasan doanya, berdoa bersama-sama mengangkat tangan yang mengaminkan apa yang kami doakan nantinya, ya. Dan mudah-mudahan perjalanan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pulang kembali ke rumah yang sekarang kita tempati. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم، اللهم انك عفو كريم، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Fahri, terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Laila selaku Direktur Siap Umroh Haji, dan tentunya kepada Bapak Ibu Abang Kakak semua yang telah hadir pada manasik malam hari ini. Alhamdulillah Bapak Ibu Abang Kakak semuanya, seluruh rangkaian manasik online malam ini telah selesai kita jalani. Semoga apa yang dipelajari menjadi bekal terbaik dalam perjalanan menuju Baitullah. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu pada keberangkatan tanggal 6 Desember 2025. Semoga Allah mudahkan setiap langkah kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Nisa, pengumuman yang tadi, Ya. yang tadi, Oke, ini ya, pengumuman yang paling semangat malam ya. hari ini ya, mengikuti Zoom akan mendapatkan hadiah uang tunai, sangu keberangkatan umroh di 6 Desember 2025. Kira-kira siapa Bapak Ibu yang dari awal sudah sangat semangat sekali? Saya WA Langsung ya, Mbak saja. Nisa ya. Saya WA. Saya WA. Oke, langsung saya sampaikan.
Deg-degan Bapak Ibu semuanya? Kira-kira nanti sangunya mau dibelanjain apa ini? Apakah mau dibelanjain buat istri, suami, ataupun juga cucu gitu ya. Selamat, Alhamdulillah saya sampaikan untuk yang mendapatkan sangu untuk umroh adalah Bapak Hairul Saleh. Selamat Bapak, Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sejak dari awal sudah semangat sekali Bapak ya, Bapak Hairul Saleh. Nanti akan kita sampaikan untuk teknis pemberian sangunya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu Abang Kakak semuanya. Saya izin pamit dan saya tutup untuk Zoom manasik online pada malam hari ini. Sampai jumpa di Baitullah semuanya. Assalamualaikum.